Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A01 akan mempresentasikan laporan hasil observasi anak dengan hambatan intelektual di SDLB YPLB Banjarmasin dengan anggota yaitu ada Amelia Arta Rahayu, ada Dewi Ariyanti, Lydia Mahwid Maulani, dan Siti Raihana. Kenalkan, nama saya Lydia Maulani, akan menjelaskan mengenai profil sekolah dengan sebagai berikut. Nama sekolah SDLB Banjarmasin, Nama sekolah Jalan Yosudarso, Gang 66, RT 32, Komplek Air Mantan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Status sekolah swasta akreditasi B baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Ariyanti akan menjelaskan poin pertama mengenai layanan pendidikan anak dengan hambatan intelektual. Di SDLB YPLB Banjarmasin, anak dengan hambatan intelektual dibagi menjadi beberapa kelas. Masing-masing kelasnya berisi 5-8 anak dengan hambatan intelektual dan didampingi oleh 1 guru kelas. Di setiap kelas tersebut, kemampuan setiap anak berbeda-beda, mulai dari tunagrahita ringan hingga sedang. Ada pula anak dengan Down syndrome. Hal itu membuat guru di kelas sedikit kesulitan dalam menangani anak-anak tersebut, dikarenakan perbedaan kemampuan anak tunagrahita yang satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk membuat pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Jadi, guru kelas tersebut menggunakan pembelajaran yang sama kepada siswa-siswanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Contohnya, saat mereka belajar abjad, mereka sama-sama menebali huruf abjad, tetapi beraneka ragam. Ada yang baru mengenal huruf A, ada yang sudah menebali huruf A sampai Z, bahkan ada yang sudah menebali kalimat sederhana yang awalnya ditulis oleh guru dengan garis putus-putus, lalu mereka harus menebalinya. Sayangnya, beberapa guru di kelas terlihat kurang mendampingi siswa-siswanya. Guru hanya sesekali menjelaskan, lalu memberi siswanya tugas seperti menebali abjad, menggambar, dan lain-lain. Lalu membiarkan siswa-siswanya mengerjakan tugas tersebut tanpa bimbingan. Lalu setelah siswanya selesai mengerjakan tugas tersebut dikumpul untuk selanjutnya dikoreksi oleh guru tersebut. Tetapi tentunya ada juga guru yang benar-benar memperhatikan siswanya, yang senantiasa mendampingi tetapi tidak terlalu memanjakan mereka juga. Untuk kurikulum pembelajaran di SDLB YPLB Banjarmasin ini sudah bagus, karena walaupun di setiap kelas kemampuan yang dimiliki oleh anak-anaknya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi pembelajaran di setiap kelas dapat berjalan dengan baik. Dan pembelajaran tersebut sudah cukup sesuai dengan setiap kemampuan anak-anak di kelas tersebut. Karena walaupun materi yang disampaikan sama, tetapi sudah dimodifikasi untuk setiap anaknya sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Mungkin untuk kedepannya akan lebih baik jika penyampaian materinya juga sedikit dimodifikasi agar siswa-siswa di kelas tidak bosan. Karena kami melihat ada beberapa anak yang sangat bosan ketika belajar yang dikarenakan penyampaian materi yang kurang menarik dan terkesan monoton, hingga menyebabkan anak tersebut tantrum. Penyampaian materi bisa dengan cara melakukan permainan yang diselipkan materi-materi pembelajaran yang ada, atau dengan cara bernyanyi, atau bercerita yang berkaitan dengan isi materi. Kenalkan, nama saya Amelia Arta Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua tentang program khusus anak dengan hambatan intelektual. Nah,
kemampuan bina diri siswa-siswi SDLB YPLB Banjarmasin dalam hal merawat dan mengurus diri ini sudah cukup baik. Rata-rata mereka sudah bisa makan sendiri, memakai baju sendiri, mandi sendiri, serta melakukan kegiatan-kegiatan sederhana lainnya dengan mandiri. Walaupun ada juga beberapa siswa yang masih belum mampu untuk melakukannya, sehingga harus dibantu oleh orang tua mereka. Jadi, pengembangan bina diri di SDLB PLB Banjarmasin lebih berfokus pada keterampilan menolong diri, keterampilan berkomunikasi, keterampilan bersosialisasi, keterampilan hidup, dan keterampilan mengisi waktu. Yang pertama adalah keterampilan menolong diri. Siswa-siswi di SDLB PLB Banjarmasin dilatih dan dibiasakan untuk membersihkan dan merapikan kelas serta keperluan pribadi mereka, seperti menyapu kelas, merapikan buku, membersihkan meja, membersihkan jendela, dan membereskan barang-barang yang telah mereka pakai sebelumnya. Dan yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi dan bersosialisasi. Di sana, kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi anaknya juga berbeda-beda. Ada yang sudah lancar dan suka bersosialisasi, ada juga yang tidak. Ada 1 atau 2 anak yang belum bisa berkomunikasi saat di sekolah. Bahkan saat ditanya oleh gurunya, ia hanya bisa menjawab dengan cara mengangguk atau menggeleng. Anak yang seperti ini biasanya ditempatkan di dekat anak yang kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasinya bagus, serta biasanya diajak berkomunikasi lebih sering untuk membiasakan dirinya berkomunikasi serta bersosialisasi. Poin ketiga adalah keterampilan hidup. Di SDLB PLB Banjarmasin, siswa-siswinya juga diajari cara menggunakan uang dan juga cara membeli sesuatu. Cara pengenalan mata uangnya adalah dengan cara membedakan warnanya. Karena anak dengan hambatan intelektual biasanya kesulitan jika harus memahami angka, maka guru-guru di SDLB PLB Banjarmasin ini mengenalkan mata uang dengan warnanya. Contohnya uang 100.000 berwarna merah, uang 50.000 berwarna biru, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keterampilan mengisi waktu luang. Keterampilan mengisi waktu luang yang diajarkan biasanya berupa kegiatan pramuka, olahraga, atau seni, atau bisa juga hal-hal yang menyangkut kegiatan sehari-hari. Anak akan diajak untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang mereka sukai. Misalkan mereka suka bermain bola, maka akan diajak untuk bermain bola bersama atau dengan kegiatan sehari-hari seperti menyiram tanaman dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Rehana. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan atau vokasional anak dengan hambatan intelektual. Vokasional berarti kejuruan atau sekolah kejuruan. Vokasional adalah kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan. Penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan masalah pekerjaan, serta pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Di SDLB YPLB Banjarmasin, belum diberikan keterampilan vokasional. Mereka lebih difokuskan untuk bina diri, belajar akademik, seperti membaca, menulis, dan berhitung sederhana, serta kegiatan olahraga atau seni. Untuk keterampilan vokasional sendiri akan diberikan pada siswa-siswi SMP LB YPLB Banjarmasin dan SMA LB YPLB Banjarmasin. Jenis keterampilan vokasionalnya sendiri ada beragam, dari memasak, tata rias, tata busana, dan lain sebagainya. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.